الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Kita lanjutkan pasal kedua di sini, dalil-dalil yang menetapkan terjadinya kesurupan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pembahasan pertama, asbab, ya, sebab kesurupan, sebab kerasukan jin. Apa sih sebab-sebabnya? Sebab-sebabnya simple. Ya, sebab-sebabnya simple. Kenapa bisa kesurupan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kesurupan untuk kerasukan jin pada manusia terjadi karena dua sebab. Imma karena ini, imma karena itu. Sebab pertama, kalau sebab pertama itu faktor internal masing-masing jiwa, ya internal dalamnya, karena syahwat, karena hawa nafsu dan mabuk cinta. Yaitu imma dia, ini faktor pertama, sebab pertama ini ada beberapa kelompok. Imma karena syahwat, hawa nafsu atau mabuk cinta, sebagaimana yang berlaku antara manusia dengan manusia. Nah, jadi kalau yang pertama itu lebih dekat kepada keinginan, ya. Jadi mungkin, ya, dan mungkin saja manusia, di sini Syekhul Islam mengatakan mungkin saja manusia menikah dengan manusia, dengan jin. Kalau manusia emang harusnya. Mungkin saja manusia menikah dengan jin, lalu lahirlah seorang anak dari hasil keduanya. Walaupun di zaman sekarang nggak ada, maksudnya nggak tahu, nggak ada, kecuali ada di TV, anak genderuwo. Hal ini banyak sekali terjadi pada masa beliau dan populer. Para ulama pun telah menjelaskan dan memperbincangkan tentang hal itu, dan mayoritas para ulama membenci adanya pernikahan antara manusia dengan jin. Secara teori makruh, secara hukum teorinya. Tapi secara praktiknya ini sesuatu yang hampir mustahil sebenarnya. Ya. Hampir mustahil. Atau memang mustahil untuk zaman sekarang apalagi. Walaupun ada juga kemarin yang menikah dengan peri. Nah, menikah dengan peri gimana itu caranya nantinya? Hubungannya. Sebenarnya nggak harus menikah kalau misalnya mau berhubungan sama jin. Cukup pelihara aja jin itu. Ntar juga kalau malam mimpi berhubungan intim dengan jin, itu bisa dimanfaatkan oleh jin itu tanpa menikah. Nah, jadi di zaman Ibnu Taimiyah, beliau sendiri mengakui bahwasanya ada terjadi pernikahan antara jin dan manusia, kemudian lahir seorang anak, ya, yang anaknya ini bukan seperti manusia normal, ya. Tapi bukan berarti kalau kita ngelihat ada seorang nih di sekolahan atau di mana tempat kerja, mukanya tuh kayaknya nggak kayak manusia normal, kayaknya mukanya agak mirip dengan Charles Darwin atau kayak monyet gitu atau gimana gitu kan. Kemudian kita bilang, kamu ini kayaknya ibu kamu waktu itu, waktu proses itu sebelumnya waktu itu sama jin kali ya, kok bisa kayak gini deh. Ada juga di berita rambutnya panjang, terus banyak tompel-tompel, banyak rambut-rambut di sekujur tubuhnya. Nah, itu kemungkinan anaknya dari perkawinan manusia dan jin. Ada kemungkinan, ya. Jadi walaupun secara nalar, mana mungkin, tapi bisa jadi terjadi, bisa saja terjadi. Karena jin pun ada yang berwujud, apa maksudnya, menampakkan diri sebagai manusia, kemudian bisa dipegang oleh manusia. Tapi yang ini jarang banget. Cuma jin yang masuk ke alam manusia
itu ketika itu kondisinya sangat lemah, kecuali pada orang yang menginginkannya. Ya, saya dukun kayak orang menikah dengan jin gitu, menampakkan diri gitu, terus habis itu bisa dipegang dan seterusnya. Ya, makanya Rasulullah SAW telah pernah memegang juga salah satu petinggi jin yang mau menyerang beliau, yang kemudian mengecil jin itu ketika dipegang karena ketakutan jinnya. Jadi jin sebenarnya kalau penampakan kayak gitu, itu kalau dikejar bisa. Kalau memang dia penampakan masuk ke alam kita, bukan penampakan sihir mata, tapi masuk ke alam kita, itu bisa ditangkap, dikejar. Kecuali kalau dia hilang duluan baru susah. Tapi kalau misalnya dia masih gitu kan, atau melihat pada pocong terbang di situ, ya udah lari langsung sebelum dia pergi, lari. Sebelum dia pamit pergi kita bukan lari ke bawah, tahu kan? Lari ngejar. Iya. Sebelum dia pamit, ya kan? Pamit pergi mau ke alamnya, kita kejar, kita tangkap gitu loh. Makanya namanya masukin ke botol, maksudnya yang kasus-kasus apa gitu. Mau tuyul kayak mau kuntilanak, itu bisa kalau misalnya nangkep langsung. Tapi kan memang ini karena hal ini hampir nggak pernah terjadi, jadi sangat jarang terjadi, jadi memang banyak mengingkari. Tapi bisa. Nah, makanya kadang menemukan kayak jenggot, kayak apa, itu visual dari mereka, kemudian masuk ke alam kita, entah apa sebabnya, mungkin ketangkep atau gimana gitulah. Ya langsung hancur dia. Makanya jenglot itu bukan buatan ukiran manusia diukir supaya jadi jenglot, enggak, itu dari jin aslinya yang udah mati karena masuk ke alam kita. Karena gini, ibaratnya kalau misalnya kita nih manusia nih ke alam lain misalnya, kayak ke alam bahari misalnya, kita ke alam laut ya. Tanpa pernapasan, tanpa bantuan pernapasan supaya bisa bakok di situ gitu kan. Kalau kita masuk gitu aja, coba tahan berapa lama? Enggak lama kita. Enggak lama, belum lagi tekanan air lautnya. Enggak lama, enggak ada bantuan. Lama-lama mati kita. Nah begitu juga dengan ini jin itu. Lah jin itu kan masuk ke alam kita ini kan beda alam. Dan juga alam kita ini kan kasar gitu loh. Kalau misalnya emang dia mau menjadikan tubuhnya seperti manusia kasar, maksudnya bersifat ini ya bukan halus, maka ya itu kan sama dengan masuk ke alam lain yang dia itu nggak punya daya di sana. Ya dayanya setan itu bukan di alam di kekasaran benda-benda ini, bukan. Ya mereka halus. Kebiasaan kan di alam halus, kemudian masuk ke alam kasar. Lah kalau misalnya mereka terjebak nggak bisa lagi balik ke alam halus lagi, ketangkep ya udahlah. Lemahnya lemah banget. Hancur. Beda dengan kita yang bisa lari normal karena ini alamnya gitu. Begitu logikanya. Makanya Rasulullah sendiri pernah berazam, saya asli pengen apa, Rasulullah pengen apa? Ngiket. Lihat, jin aja bisa diikat. Dan ini bukan karena kekhususan Rasulullah SAW saja, tapi karena memang asalnya bisa kayak gitu. Kalau misalnya dia nampakin diri di hadapan kita dengan kekasaran tubuh, bukan dengan kehalusan roh, bisa diikat ya, tapi dijadikan mainan anak-anak. Nah aslinya kan gitu maunya. Berarti ini menunjukkan jin itu bisa ditangkap sebenarnya ya. Dan kalau misalnya udah ditangkap, bisa dia mengecil, menyusut. Pada Rasulullah kan mengecil sampai kecuali lidahnya menjulur, tetap sampai kerasa dingin lidahnya, kayak binatang lah gitulah modelnya, apa namanya, kayak kita megang binatang gitu. Nah itu kan berarti menunjukkan mereka bisa ditangkap. Dan di antara murid juga udah ke Kalimantan sekarang pernah juga kayak gitu, bukan yang nangkep tapi pernah lihat dia kuntilanak udah hadir, terus ya udah ditangkap sama orang, menyusup masukin botol. Dalam botol tuh kelihatan kuntilanak gitu, kecil, dia sendiri ngelihat beneran gitu loh, bukan botol nggak ada isinya. Oh ini diasumsikan ada kuntilanaknya, bukan, tapi kelihatan itu kuntilanak di situ, ngambang gitu, kecil gitu, nggak jelas mau ngapain. Ada bisa kayak gitu tuh. Iya. Nah, jadi seperti itu. Ya, dan hanya Allah yang berkuasa atas itu semua.
Cuma mungkin karena ini hampir tidak pernah terjadi, jadi dianggapnya khurafat. Padahal ini hal yang memang pernah terjadi dan tersaksikan dan real gitu loh. Ya makanya pernah Anda ceritakan seorang yang perempuan yang keluarganya disantet gitu kan. Suaminya lagi kerja, terus masuk, ada assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Masuk suaminya. Tiba-tiba suaminya ngajak untuk berhubungan intim. Ya udah, ya istrinya namanya juga sama suaminya taat patuh gitu kan. Baru mau berhubungan intim, istrinya ya seperti biasa bilang doa berhubungan intim. Allahumma jannibna syaitan, jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibi syaitan mimma razaqtana, ya kan? Jadi singkirlah syaitan. Seketika itu juga suaminya itu hilang, ting gitu. Lah kenapa kok bisa gitu? Lah itu berarti penjelmaan dari setan jadi manusia menyerupai suaminya. Nah itu kalau misalnya ditangkap untuk niatan untuk ini bisa aja, cuman kan nggak tahu istrinya itu. Tiba-tiba di depannya Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana doa. Tiba-tiba hilang itu suaminya lah kan. Ya gitu. Tapi itu sebab pertama, imma karena syahwat atau nafsu atau mabuk cinta. Karena kadang-kadang jin itu suka dengan manusia. Suka dengan manusia tertentu yang ganteng atau cantik ya. Yang ya kalau yang karena suka ini ya biasanya lawan jenisnya. Kalau jinnya ganteng ya jinnya perempuan yang bukan jinnya ganteng, bukan. Apa manusia ganteng ya jinnya perempuan gitu loh. Kalau jinnya laki-laki doang, LGBT ini namanya. Ntar datang si ulil lagi bela-belain jinnya gitu kan. Nah, kalau perempuannya manusianya perempuan cantik, ya jin laki-laki yang datang. Iya gitu. Jin laki-laki yang datang, yang suka gitu maksudnya. Ya. Tapi yang mudah enggak, naudzubillah. Seram lah, enggak bagus. Sebab kedua, dan bisa jadi ini banyak terjadi atau yang lebih banyak terjadi daripada sebab pertama, yang disebabkan oleh kebencian dan ketersinggungan. Ya, kebencian dan ketersinggungan, misalnya sebagai manusia mengganggu jin. Gimana tuh caranya mengganggu jin? Ya lewat gitu aja, misalnya merasa terganggu jinnya. Bisa. Misalnya kita lewat di suatu tempat sepi, ya, jinnya terganggu karena merasa nggak dipermisiin, ya kan? Tapi itu hanya terjadi pada orang-orang yang tidak berzikir, gitu loh. Misalnya kita lewat nih, misalnya lewat di daerah rumah kosong misalnya. Ini misal di belakang rumah Pak itu Pak yang kerja di polisi itu Pak siapa itu namanya Pak yang pucuk? Hah? Pak Mul ya. Itu kan ada rumah kosong itu belakangnya itu. Nah, misal ada rumah kosong yang nggak jadi dibangun lah itu. Ya itu udah jelas itu penghuninya ya siapalah gitulah. Kok di scanning mungkin kelihatan gitu. Nah, kalau kita ke situ terus kita nggak zikir, ya terus nggak juga setannya kan nggak merasa nih kok datang nggak apa namanya nggak sowan dulu nggak apa namanya apa gitulah hargain kita di sini lah. Udah gitu datang coret-coret set apa gitu kan, misalnya Ari Love Rina misalnya. Iya. Atau nulis syair gitu kan di situ. Wah, ngotorin aja nih kata jinnya. Lah itu bisa aja itu karena menzolimi, merasa dizolimi, merasa diganggu, ya udah. Tapi kalau misalnya datang ke situ, lihat-lihat sambil zikir, itu dia kan merasa, wah ini kok nggak sopan banget datang ke sini, nggak apa gitu, nggak menghormatin kita yang di sini. Bagi menghormatin, ngeliat aja enggak gitu kan. Kalau dia pulang, enggak kalau misalnya dia zikir, insyaallah enggak masalah. Tapi kalau misalnya zikir, insyaallah enggak. Kalau misalnya enggak zikir, berpotensi untuk diganggu, diikutin gitu. Kalau jinnya merasa pengen ganggu atau merasa diganggu, atau para jin mengira bahwasanya manusia sengaja menyakiti mereka. Misalnya kencing di lubang, gitu kan? Padahal lubang tempatnya dia kencingin, wah manusia ini songong banget nih, gitu kan? Baru diterima kerja aja di situ belagu.
Nah, habis itu diserupin, ya. Mengira bahwa manusia sengaja. Kayak misalnya nyiram air panas ke suatu tempat, apalagi lubang-lubang gitu kan, wastafel dan semacamnya, bekas mie, nggak baca bismillah dulu. Terus di dalamnya ternyata ada jin lagi main kartu, petak, ya kan, lagi bareng, wah, sopo ya kan, ya abis itu pusing itu orangnya, bisa kayak gitu. Pernah di rumah tempat yang kotor gitu, gudang, tempat buku banyak gitu. Itu kerasa di situ ada kayaknya ada jinnya ini, kayak pernah ada yang nangis di situ soalnya gitu kan, di rumah kayak bata. Nah, ya udah, besoknya dibongkar sama tukang. Di situ berdua lah sama ibu mau ngeliatin. Pas ngeliatin tuh pasti pusing, loh kenapa ya pusing gini ya? Heran, ya udah ke bawah hilang pusingnya. Ya itu karena merasa apa? Rumahnya dibongkar. Padahal rumah anak sendiri, rumah kita gitu. Nah ini izinnya mengira manusia sengaja nyakitin mereka, padahal enggak. Assalamualaikum. Apakah itu dengan mengencingi sebagian dari mereka misalnya, atau dengan menyiramkan air panas kepada mereka, atau dengan membunuh sebagian dari mereka gitu kan. Walaupun manusia tersebut tidak mengetahui akan hal itu. Jadi kita nggak tahu, bisa aja kita tanpa sadar ngencingin mereka, nyiramin air panas, atau ngebunuh tanpa kita tahu. Jin itu memiliki sifat bodoh dan suka berbuat lebih parah dari apa yang mereka terima. Ya karena jin ini nggak belajar. Makanya dulu pernah jin ada masuk Islam banyak beberapa. Jin bilang, waduh kita ini jahil, kita nggak ngerti ini itu, kita butuh ustadz, nggak ngerti nih gimana. Baru masuk Islam, apa yang harus dilakukan nggak ngerti, butuh taklim gitu. Ya jin juga butuh taklim, kesian mereka. Ya makanya mudah-mudahan jin yang di sini ya, mudah-mudahan jadi berilmu nanti dakwah kemana-mana. Jin yang maksudnya hadir di kajian-kajian sini insyaallah. Nah, jadi kadang mereka bodoh dan suka berbuat zalim, membalas menyakiti orang tersebut lebih parah dari apa yang mereka terima. Misalnya karena disimbahin air panas tanpa sengaja oleh manusia. Makanya kadang-kadang di acara-acara kayak semacam dua dunia dan semacamnya itu, ya kadang-kadang saya hadir di ini karena dia pernah begini-begini, karena dia nggak pamit, karena dia nggak gini-gini, saya surupin makanya. Terus saya buat dia mimpi buruk, gitu kan? Nah, itu kan lebih zalim daripada nggak pamit. Dan manusia nggak pamit pun karena nggak ngelihat, gitu loh. Gimana ngelihatnya, gitu kan? Ya makanya kalau jin mau dipamitin, bukan pamit namanya? Mau Indonesianya? Greeting gitu loh, disalamin, disapa gitu kan? Kalau mau digituin ya tampakin, jereng gitu kan? Pocong gitu, ya takut orangnya, nggak dijampain gitu loh. Ini ada tag name, saya jin gitu loh, tolong sopan gitu. Ya wes ya mbah, ya tapi nggak usah kayak gitu. Nah, jin itu kadang ada merasa nggak dihormatin, nggak dihargain, akhirnya nyurupin masuk ke dalam tubuh manusia. Terus juga karena misalnya membuat rumah, buat usaha. Ya, itu tempatnya aslinya tadi, misalnya tempatnya Tegalan, misalnya di Tegalan, di kebun atau di Blumbang atau di mana gitu, yang ada pohon besarnya misalnya. Dulu rumahnya di situ, terus ditebang buat bikin rumah usaha misalnya. Terus besok-besoknya ada karyawan atau yang pekerja pas lagi bangun kesurupan gitu kan? Kan ada kayak gitu, sering terjadi tuh. Itu sebabnya apa? Mereka merasa dizolimin. Tapi satu sisi merasa dizalimin, satu sisi mereka juga nyari supaya mereka dikasih sesuatu sama manusia, sehingga manusia menyembah mereka. Ya nasi gitu kan, dikasih persembahan buat mereka supaya nggak ganggu. Mereka sih akhirnya ya udah nggak usah ganggu, tapi diganggu dengan cara lain. Bukan diganggu dengan cara kesurupan, penampakan, bukan, tapi dengan cara syubhat dan seterusnya. Jadi jangan percaya sebenarnya mereka itu. Iya. Dan terkadang ada juga jin yang iseng dan jahat seperti halnya orang-orang bodoh dari kalangan manusia.
Beliau juga berkata, adapun sebab yang pertama maka itu merupakan perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana hal tersebut diharamkan atas manusia. Meskipun hal itu dilakukan atas dasar suka sama suka, apalagi jika orang tersebut tidak menyukainya, yaitu masuk ke dalam ini karena suka. Hal ini jelas adalah perbuatan keji dan sebuah kezaliman. Maka hal ini perlu disampaikan kepada jin agar mereka tahu bahwa hal ini adalah perbuatan keji yang diharamkan atau perbuatan yang melampaui batas, agar menjadi hujah atas mereka dengan hal tersebut. Begitu pula agar mereka mengetahui bahwasanya mereka diberlakukan hukum dengan hukum Allah dan Rasulnya yang telah diutus olehnya kepada semua manusia dan jin. Itu kalau untuk misalnya jinnya suka sama dia atau manusia suka. Kadang bisa aja jin suka sama kita nggak ngeh sampai kita udah nikah sama siapapun, sama banyak orang, sama perempuan ini sama perempuan itu. Ya, nggak sadar sampai itu, nggak sadar kalau jin tuh ada yang suka sama dia. Makanya nggak betah terus sama istrinya ini, nggak betah karena apa? Udah ada yang punya gitu. Mas ini udah ada yang punya, aku yang punya, jadi yang lain nggak boleh, manusia nggak boleh. Atau kadang-kadang perempuan dilamar ada ikhwan datang berkali-kali, nggak ada yang mempan gitu, nggak tahu sebabnya apa kok mental mulu itu ikhwannya yang lain. Jadi membujangwati sepanjang hidup. Ada sesuatu di situ. Nah, cuman memang sering kali orang-orang nggak ngeh pada hal ini, nggak sadar, ya. Padahal kontribusi mereka. Adapun sebab yang kedua karena kezaliman, jika manusia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu telah menyakiti jin, maka sampaikan kepada jin bahwa manusia tersebut nggak tahu dan nggak sengaja menyakiti mereka. Sedangkan orang yang tidak sengaja menyakiti tidak berhak untuk dihukum. Dan jika manusia tersebut melakukan hal itu di rumahnya atau pada sesuatu yang dimilikinya, otoritas dia, kabarkan kepada jin itu bahwa rumah itu milik dia. Maka dia boleh bertindak di dalamnya sebatas hal yang dibolehkan. Dan kalian, yaitu jin, tidaklah berhak untuk tinggal di tempat manusia tanpa seizin manusia. Iya enggak? Biasa kan jin gitu, kita masuk tanpa salam, jin pada ikut karena nggak salam gitu loh. Iya. Coba kalau jin itu alim gitu, berilmu, ia masuk kalau misalnya mau tinggal di tempat manusia, ia ngomong dulu, ngomong dhisik kan. Iya, ya apaan kek, SMS dulu ya. Mas, assalamualaikum, ana jin, ana lagi safar nih, afwan, bisa nggak anak ikut di rumah antum? Coba kalau misalnya kayak gitu kan kita enak gitu kan, fair-fairan gitu lah ya. Ya, sini oke, situ oke gitu loh. Minta izin, Mas, tok-tok, assalamualaikum. Salam, buka. Loh, siapa ya? Nggak ada orang. Ini saya, ini jin mau numpang tinggal di sini. Coba kayak gitu kan. Kan bisa aja diizinin. Ya apa tahu nanti bisa jadi pembantu, ya. Bawain kopi buat tamu, ya kan? Pakai rantang gitu. Ntar tamunya kabur gitu. Siapa tahu. Ya izin aja nggak ada yang izin gitu kan. Ya jadi sebenarnya jin itu nggak berhak tinggal di dalam rumah yang udah dihuni manusia. Makanya jin yang mendingan jin yang tinggal di tempat-tempat kosong seperti rumah kosong itu baru gak apa-apa. Tapi itu pun juga nanti kalau ada yang mau tinggal di situ dari manusia, jinnya harusnya pada kabur, bukan malah minta izin. Manusia minta izin sama jin, bukan. Ini kan tanah manusia. Allah menciptakan bumi untuk manusia, gitu kan? Baik. Akan tetapi kalian boleh tinggal di selain tempat-tempat tinggal manusia seperti bangunan-bangunan rusak, ya, padang sahara, tanah lapang. Oleh karena itulah mereka banyak berada di bangunan-bangunan rusak dan padang terbuka. Begitu juga dengan mereka berada di tempat-tempat najis seperti WC, kebun, tempat-tempat sampah, ya, najis, dan kuburan-kuburan. Kuburan nggak najis sebenarnya, kuburan nggak najis. Ya, cuman kuburan itu berpotensi syirik aja, tempat kuburan itu. Ya. Mana sekarang? Demikian juga para sesepuh yang berteman dengan para setan, sehingga keadaan mereka juga seperti para setan, di mana mereka banyak tinggal di tempat-tempat ini yang merupakan tempatnya para setan. Iya. Makanya pernah ada seorang orang tua dulu waktu di pesantren Al Irsyad dulu. Ya di belakang pondok jauh gitu ada pabrik milik Pak Soeharto sebenarnya, milik keluarganya mereka, keluarga Cendana itu. Nah, itu ada pabrik yang kosong melompong, mesti nggak non aktif pabriknya itu, besar gitu kan. Anak pernah jogging sore di situ, jogging sendirian,
masuk ke pabrik itu sendirian. Wah, maksudnya nggak ada siapa-siapa itu. Di area seluas itu nggak ada orang itu. Mana jogging aja. Lah itu pas ini jogging sore itu jam 5-an, jam setengah 5-an. Ya di dalam pabrik itu, pabriknya yang ini dia nggak pakai tembok, jadi luas gitu, tapi atasnya ada atap panjang gitu. Nah jogging ada tempat kayak semacam tungku panjang gitu loh, buat sate atau buat apa gitu. Tungku panjang, jadi ini batu panjang ini ke atas, panjang memanjang gitu. Di sini ada ruang kecil gitu, seginian tok paling, seginian tok, ruang kecil gitu, buat orang ringkuk kayak bisa. Ya orang jogging gitu, sambil bawa sate. Karena baru beli sate dari jalanan, sate gitu kan, sate jalanan, jogging bawa ini. Nah, terus tiba-tiba anak ngelihat orang hitam, apa mbah-mbah, nenek-nenek gitu loh. Nenek-nenek hitam lagi ngeringkuk kayak gini di dalam itu, kayak gitu. Anak polos waktu itu, polos dan masih baik, nggak seperti sekarang. Nah, terus, wah, ya Allah kesian banget nih orang. Mikirnya gitu, bukan mikir setan lo gitu, ngomongnya gitu. Ya Allah kesian banget ini orang nih, ya Allah. Ini bu, ini anak kasih itu sate itu sama lontong-lontongnya yang udah dipotong-potong, tak kasih sama bumbunya. Waduh nih kesian. Ini bu, ya Allah kesian ini, ya Allah. Itu mukanya apa hitam terus matanya. Apa serem lah pokoknya gitu. Tapi anak nggak mikir gitu, anak mikirnya kesian nih orang nih. Nah baru setelah udah selesai pergi apa jalan, siapa ya? Siapa ya, ngapain ya saya kasih itu? Jangan-jangan dia nyihir anak, jangan-jangan supaya anak kasih. Tahu itu. Nah kan tempat tinggal di situ kita nggak tahu itu orang gila. Ya, orang gila kan memang biasanya digerebutin setan. Kita nggak tahu tuh orang gila apa gimana gitu kan? Ya, atau memang itu setan atau gimana, atau orang gila yang udah tua dan mirip sama setan kan bisa. Nah, ini bisa kayak gitu. Tapi tempat-tempat yang seperti itu nggak ada yang menghuninya, gitu. Di mana mereka banyak tinggal di tempat-tempat ini yang merupakan tempatnya para setan tuh, kayak gitu. Iya, nggak terbengkalai, nggak ada siapa-siapa situ. Dan berikut ini adalah ringkasan dari sebab-sebab masuknya jin pada tubuh manusia. Pertama, karena kecintaan jin yang sangat besar kepada manusia. Nah, ini kadang-kadang cinta karena ganteng mungkin, bisa juga cinta karena soleh, bisa cinta karena soleh. Nah yang mencintai karena soleh ini, kalau misalnya jinnya ini jin yang bodoh gitu, itu bisa ngebantuin orang soleh tersebut, ya ngebantuin orang soleh tersebut, ngebantuin apa gitu kan, ngerukyah, ngebantuin ngebisikin gitu kan. Paham? Misalnya kita soleh gitu kan, bagus gitu loh. Juga ini jin-jinnya ini suka dengan kebagusan kita misal. Nah kemudian ya jin itu selalu nyertai kita karena suka gitu loh, ini bagus nih orang nih. Akhirnya dibantu untuk beberapa hal, tapi bantuan tersebut malah justru jadinya apa? Tipuan jadinya. Maksudnya apa ya? Membuat manusia itu terperdaya gitu loh. Walaupun jinnya itu nggak bermaksud untuk itu, maksud apa? Menolong. Tapi pertolongan itu malah membuat dia ya tadi ujub, tertipu, gurur dan semacamnya. Biasanya untuk peruqyah kayak gitu kan. Ada misalnya ngeruqyah orang, terus jinnya ternyata masuk Islam dengan izin Allah, keluar jinnya. Lah jinnya itu kan mau kemana? Dia kan bingung. Mau tinggal di mana coba kalau udah masuk Islam? Kecuali kalau misalnya dia ikutan dengan peruqyah tersebut, maka ikutan dia. Nah, kemudian di kedepan hari meruqyah, ya jinnya itu ngebantuin tanpa disadari oleh ini peruqyah ini. Akhirnya peruqyah ini jadinya apa? Mulai sombong gitu kan. Wah saya bisa ini nih, saya bisa. Padahal dia nggak tahu bahwa saya ada bantuan dari kalangan jin. Bisa jadi kayak gitu. Kecintaan jin yang sangat besar kepada manusia. Makanya bahaya kalau misalnya ngeruqyah kita ngeruqyah jauh dari sesuai sunnah, lama-lama dibantu itu sama mereka. Nauzubillah. Kedua, karena kezaliman manusia terhadap jin, bisa seperti menyiramkan air panas kepadanya, menindih jin dari tempat yang tinggi. Nah ini juga sulit kita tahu ya, gimana caranya, gimana bisa ngelihat. Atau dengan kencing di lubang, nah ini udah ada larangannya atau selainnya. 3,
karena kezaliman jin terhadap manusia, seperti merasukinya tanpa sebab. Dan itu tidak akan terjadi kecuali ketika seseorang menyelisihi perkataan Allah dan Rasulnya, seperti dalam keadaan yang sangat marah, sehingga hal tersebut dilarang oleh Rasulullah. Marah besar gitu loh, sama istri marah besar, sampai mukul, sampai ngancurin ini itu. Ya. Ini juga karena jin juga. Dua, karena jauh dari Allah dan dalam keadaan yang sangat lalai. Ketiga, karena mengumbar syahwat. Keempat, karena ketakutan yang sangat. Nah, ini mudah banget. Yang namanya ketakutan yang sangat mudah dimasukin oleh syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk kajian ini kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jam